Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-khamru jima'ul itsmi. Al-khamru jima'ul itsmi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru. Al-khamru utawi khamr. Al-khamru utawi khamr. Jima'ul ismi. Jima'ul ismi iku kumpule dosa. Jima'ul ismi iku kumpule dosa. Jima'ul ismi iku kumpule dosa. Nah, berarti hadis yang ini melanjutkan bab yang ke-28, bab larangan minum khamr. Jadi khamr itu sejenis minuman keras yang memabukkan, itu disebut khamr. Nah, berarti hadis yang ini melanjutkan. Kemarin berarti hadis yang sebelumnya kalau mengatakan khamr itu induknya perbuatan buruk. Jadi kalau seandainya perbuatan buruk itu biasanya dimulai kebanyakan dari minum khamr. Sudah banyak cerita kemarin, banyak kejadian yang memang pemicu kemaksiatannya itu gara-gara khamr. Jadi gara-gara minum khamr nanti berbuat mencuri, berbuat zina, berbuat membunuh, itu kan kayak gitu. Itu kemarin kan ada cerita kayak gitu. Nah makanya itu berarti khamr itu termasuk pemicu dari perbuatan maksiat. Jadi ketika orang itu sudah minum khamr berarti otaknya sudah hilangnya akalnya sudah hilang. Nah, berarti kalau yang ini berarti khamr itu kumpulnya dosa. Iyalah, kan tadi kan ada bilang kalau seandainya dia itu awal atau pemicu dari perbuatan-perbuatan maksiat, ini berarti khamr dijelaskan bahwasanya khamr itu kumpulnya dosa. Bahwasanya khamr itu bisa mengumpulkan dosa-dosa yang lain, bisa gara-gara khamr. Karena nggak sadar. Nah, banyak kejadian orang minum khamr kemudian memang melakukan perbuatan yang lainnya karena khamr itu dulunya iblis memasukkan 7 darah hewan. Banyak 7 darah hewan itu, jadi bisa memicu perbuatan yang lainnya. Ya, itu berarti hampir sama seperti yang kemarin. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri. Syaribul khamri utawi wong kang minum khamr. Syaribul khamri utawi wong kang minum khamr. Syaribul khamri utawi wong kang minum khamr. Bilangnya bisa disebut arak ataupun gitu, khamr. Mal'unun iku dilaknat.
mal'unun iku dilaknat. Mestinya kalian tanamkan dalam diri kalian kalau seandainya khomer itu memang sebenarnya dosanya dosa besar. Tanamkan kalau seandainya khomer itu dosa besar, makanya jangan sampai minum khomer, karena khomer itu satu bikin pemicu maksiat tadi, kedua bikin candunya itu parah. Kalau sudah kecanduan biasanya sulit untuk menghilangkan kebiasaan seperti itu. Orang itu udah saya ceritain berkali-kali, kalau seandainya orang itu candu biasanya itu susah untuk diobati. Kalau seandainya orang itu sudah candu, lawan dengan candu. Kalau seandainya orang kok mengalami kecanduan, dilawan dengan candu. Contoh, jika orang itu candu keburukan, berarti dilawan dengan candu kebaikan. Kalau candunya kebaikan, jangan dilawan dengan candu keburukan. Masa kayak gitu? Jangan. Kayak kalau candu keburukan memang dilawan dengan candu kebaikan. Gitu aja. Tuh, karena candu itu biasanya kebanyakan hal-hal yang buruk. Kecuali memang kalian itu nggak pernah bosan kan, melakukan sholat 5 waktu kan, itu termasuk candu. Itu aslinya itu termasuk candu, cuman kalian nggak terasa. Karena candu itu sekalipun kalian nggak mau pun tetap mau melakukan, itu kan. Candu itu rasanya kayak gitu, walaupun kamu nggak mau tetap saja mau melakukan. Walaupun hatinya tidak mau, seakan-akan tidak mau melakukan, tapi tetap aja dilakukan gitu loh. Itu rasanya candu. Makanya ketika kayak candu itu harus dihilangi dengan candu. Udah itu aja, mudahnya kayak gitu. Karena orang yang candu itu sulit untuk sembuh, Makanya hindari candu apapun. Yang keburukan itu jangan sampai membuat kalian candu, jangan sampai. Karena kecanduan itu membuat kalian susah untuk sembuh. Karena kalau sudah masuk ke orang jadi candu, itu biasanya butuh orang yang bisa bimbing. Kalau seandainya kalian nggak bisa melawan diri kalian sendiri, itu nanti juga keterusan, nggak akan ada yang mampu nyembuhin candu tersebut. Makanya seperti halnya kayak minum khamar, itu termasuk juga candu. Apalagi kalau khamar itu biasanya dosisnya memang pertama kecil, mungkin cuma segelas, nanti 2 gelas kan gitu. Candu itu kayak gitu, ketika awal mungkin nggak terasa. Kayak kalian, seandainya kalian kok memang candu akan sholat, mungkin kalian kalau sholatnya memang terasa candu gitu ya, mungkin kalian sholat berapa kali rakaat pun itu nggak akan terasa. Mungkin kalian pengen aja kayak gitu. Orang yang candu kayak ahli sholat, kalau kayak ahli saum, ahli puasa, itu kayak gitu. Ahli puasa pun ketika puasa ya, itu kalau sudah candu itu kayak gitu, nggak puas. Ini kayak nggak puas, ini cuman puasa Senin Kamis, padahal itu mulai candu berarti kan. Ketika orang sudah mulai candu kan kayak gitu, ketika sudah mulai candu, tambahin lagi lah puasa seminggu, tambahin lagi kayak gitu. Itu caranya, itu memang cara-cara orang candu itu kayak gitu, kegiatannya seperti itu orang candu. Makanya jangan sampai kalau candunya itu candu yang buruk, candu itu candu yang baik. Makanya kayak gini, candu hal-hal yang buruk seperti halnya minum khamar itu jangan sampai terjadi. Berarti pastinya orang yang minum khamar pastinya dilaknat. Semua manusia melaknat dia. Gak suka lah orang itu tiba-tiba di tengah jalan dia nenggak minuman keras gitu kan, kayak gitu kan gak suka kan. Orang masyarakat tetap tidak suka. Secara normal orang itu gak suka. Itu aja. Dan semua agama pun itu tetap melarang khamar. Semua agama pun itu mengajarkan kalau semua minum khamar itu gak boleh, itu aja. Karena apa? Karena satu, khamar atau minuman keras itu merusak akal. Makanya orang Jawa kalau bilang banyu gendeng, karena itulah membuat akal kita itu hancur gitu.
rusak. Karena kita itu wajib menjaga 5. Wajib menjaga 5. Jadi wajib hifdzuddin. Berarti hifdzuddin. Jadi apa ya? Jadi ketika hidup manusia itu wajib menjaga 5. Berarti hifdzu itu menjaga hifdzu. 1. Hifdzuddin berarti menjaga agama, hifdzuddin. 2. Hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi berarti itu hifdzuddini aja. Nanti kalau ini agama, berarti kan? Jadi kalian menjaga agama kalian. Berarti kalian itu Islam itu harus dijaga. Kalian itu harus selalu Islam gitu aja. Maksudnya kayak gitu. Kalian sudah beragama Islam berarti kalian harus menjaganya sampai kalian mati gitu kan. Nah, berarti kalau ini hifdzun nafsi berarti menjaganya nyawa, nafsi ya. Nah, berarti wajib ya, wajib. Nah, yang ketiga hifdzul akli, menjaga akal pikiran, akal pikiran ya, akal pikiran aja. Ya, akli ya. Ya, berarti yang keempat berarti hifdzul mar'i atau hirya muru'ah mar'i. Hifdzul mar'i berarti menjaga kehormatan. Jadi jangan sampai kalian itu dikenal sama orang lain itu namanya guru. Jangan sampai kalian itu hilang nama baiknya, tercemar nama baiknya, jangan sampai. Jadi kehormatan harus dijaga, seperti kalian harus menjaga dengan cara akhlaknya dijaga. Berarti hifdzul mar'i. Yang kelima tetap hifdzul mali. Berarti hifdzul mali berarti menjaga harta. Berarti 5. Berarti wajib menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal pikiran, menjaga kehormatan, sama menjaga harta. Berarti itu wajib semuanya. Makanya seperti halnya dosa itu munculnya gara-gara satu tingkat. Ini kalian pahami coba. Ketika kalian itu dosa itu pertama yang paling berat itu ini, ya kan? Kan gara-gara dia musyrik, ya kan, nggak bisa menjaga agamanya, dia kan dosa kan, musyrik, menyekutukan Allah, berarti kan agamanya nggak terjaga, ya kan? Jadi hilang gitu kan. Itu makanya tingkatnya nomor berapa? Nomor 1 kan? Nah makanya yang kedua ini aslinya di sini ya, ini berarti di sini aslinya. Hifdzun nafsi, berarti ini nyawa, menjaga nyawa. Baik nyawa kita, baik nyawa orang lain, ya kan? Ketika orang itu melakukan pembunuhan berarti dia dosanya tingkatnya di sini, ya kan? Dan ketahuan kan? Berarti ketika aslinya di sini. Hifdzul mar'i, berarti hifdzul mar'i berarti menjaga kehormatan. Seperti halnya zina berarti kehormatannya hilang, gitu kan? Ya, makanya ketika kayak gitu berarti harusnya ini di sini. Berarti nomor 3 itu kan. Makanya selanjutnya hifdzul akli. Berarti kalau seandainya orang itu minum khamr berarti hilang akalnya. Berarti kalau hilang akalnya berarti termasuk juga dosa besar. Berarti kalau seandainya kayak gitu. Contoh ini juga ini. Berarti hifdzul mali, menjaga harta sendiri ataupun seandainya bisa menjaga harta yang orang lain juga bisa. Nanti kan dititipi kan menjaga harta kan. Yang kayak gitu. Ketika orang mencuri berarti dosanya dosa apa kira-kira? Dosa besar. Makanya ketika hubungannya dengan ini tetap jadinya dosa besar, ya kan? Nantinya dosa besar. Berarti mencuri, berzina, berarti kalau ini berarti menjaga kalau nggak bisa menjaga akal seperti halnya kak tadi minum khamar, minum arak, minuman keras. Jadi kalau ini berarti membunuh, berarti kan nggak boleh kan, ya kan? Dan ini agama berarti nggak boleh musyrik gitu kan? Jadi harus terjaga, 5-5-nya harus terjaga.
Nah makanya kayak gitu. Itu awalnya. Makanya ketika orang yang kalau berhubungan dengan ini kok berarti melenceng, berarti ya maksiatnya dosa besar, dan kayak gitu. Makanya nanti minum khamr itu pasti dilaknat karena itu termasuk orang yang melakukan dosa besar. Berarti kalau orang yang melakukan dosa besar namanya orang fasik. Orang fasik. Berarti kalau orang itu melakukan dosa besar berarti orangnya fasik. Berarti orang fasik berarti melakukan dosa besar ataupun selalu melakukan dosa-dosa kecil, selalu melakukan dosa-dosa kecil. Nah, itu apa istilahnya orang yang fasik. Berarti kalau orang minum khamar berarti orang fasik, melakukan dosa besar. Berarti itu, jadi haram pastinya karena merusak akal pikiran. Dan berarti wajib menjaga 5 tadi. Dan selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaribul khamri utawi minum khamr. Wong kang minum khamr. Syaribul khamri utawi wong kang minum khamr. Syaribul khamri utawi wong kang minum khamr. Ka'abidil wasani, ya. Ka'abidil wasani iku kaya wong kang nyembah berhala. Ka'abidil wasani iku kaya wong kang nyembah berhala. Abidil watani iku kaya wong kang nyembah berhala. Wasyaribul khamri utawi wong kang minum khamr. Wasyaribul khamri utawi wong kang minum khamr. Ka'abidil lata iku kaya wong kang nyembah lata. Itu Lata wal Uzza dan Uzza itu nama berhala. Lata wal Uzza itu nama berhala. Jadi ini sampai segitunya, seakan-akan peminum khamr itu diibaratkan kayak orang yang menyembah berhala, penyembah berhala. Karena penyembah berhala dulu itu memang pemabuk. Ya gini loh maksudnya. Gini. Nanti kayak gini. Lata wal Uzza itu juga nama berhala. Jadi dulunya itu sebelum adanya Nabi Muhammad, orang Ka'bah di Mekah itu banyak patung di sekitarnya, baik di dalam ataupun di luarnya. Jumlahnya ada sekitar 360 berhala. Ada 360 berhala dan sekitar segitu. Ya, kemudian ada sekitar segitu. Dan dulu itu kan berarti sebelum adanya Nabi Muhammad. Berarti ketika kelahirannya Nabi Muhammad itu tiba-tiba berhala yang ada di dalam itu tiba-tiba jatuh sujud, tersungkur yang di dalam Ka'bah ya, Tapi sekarang kan nggak ada semua kan, baik di dalam Ka'bah ataupun di luar Ka'bah kan nggak bersih, nggak ada berhala lagi. Karena berhala-berhala yang banyak itu hancur ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah berarti pembukaan Makkah ketika setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Berarti ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, berarti melakukan pembukaan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Maka jadi setelah itu banyak yang berbondong-bondong masuk Islam kan, itu kan ketika Fathu Makkah. Jadi ketika itu berhalanya dihancurkan semua.
dihancurkan semua. Nah, jadi nggak ada tersisa lagi berhalanya di situ. Jadi namanya itu banyak. Dulu itu ada namanya berhala itu jenisnya macam-macam. Per hari itu beda-beda nyembahnya beda-beda. Jadi hari ini itu nyembah Lata, besok nyembah Uzza, besok nyembah Hubal, besok nyembah namanya banyak nama-nama berhala itu. Jadi ada namanya semua. Jadi orang-orang Makkah dulu ketika sebelum adanya Nabi Muhammad itu ya banyak orang yang nyembah di situ. Padahal dulunya itu memang kan haji, istilah ibadah haji kan dulunya memang dari dulu sudah ada gitu kan. Ibadah haji tetap dari dulu sudah ada, istilahnya ibadah haji tetap kuno ya. Jadi Ka'bah itu kan dari lama, bukan kok dari zamannya Nabi Muhammad baru dibangun, enggak kan. Nah, ya, makanya enggak, makanya ibadah haji itu termasuk ibadah kuno. Ketika itu ibadah haji sudah bersih dari adanya berhala itu semua ya kan. Sekarang enggak ada berhala yang nampak di situ kan. Ada. Kalau dulu memang banyak. Lah, ketika itu Islam kan sudah ada. Ketika Nabi Muhammad sudah menyebarkan Islam gitu kan. Orang-orang Makkah, orang-orang Madinah, orang-orang Makkah berarti yang sudah masuk Islam pun kan khamr ini belum diharamkan. Hadis-hadis yang mengharamkan itu belum ada. Apalagi ayat yang menerangkan khamr itu belum turun gitu kan, belum turun kan. Jadi belum ada keharaman, belum diharamkan, belum dilarang. Jadi ketika itu ya masih orang tadinya mabuk langsung sholat, mabuk sholat. Makanya setelah itu tahu kalau seandainya dampaknya ketika orang mabuk ketika sholat jadinya kacau kalau kan masa orang mabuk langsung sholat gitu kan. Karena ada ayat dari la taqrabus sholat wa antum sukara. Jadi jangan mendekati sholat ketika kamu itu mabuk gitu kan. Ketika mabuk berarti nggak boleh sholat karena hilang akalnya. Syaratnya sholat itu akalnya masih ada, jelas ya. Kalau sholat masa akalnya hilang kayak gitu, gila kan nggak itu kan nggak termasuk diwajibkan kan. Gila terus mabuk orangnya gitu kan, orang yang tidur gitu kan, nggak akan diperintah kayak gitu karena akalnya nggak ada, hilang, maksudnya nggak sadar. Makanya itu ketika tahu kalau malamnya tadi mabuk, ketika subuhnya langsung sholat, apalagi jadi imam ketika baca qul ya ayyuhal kafirun, bolak balik qul ya ayyuhal kafirun antum ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum. Gitu kan, waalaikum itu enggak sampai lakum dinukum waliyatin, enggak selesai. Kalau kayak gitu kan kacau. Makanya itu ketika orang mabuk ya enggak boleh sholat karena kacau, hilang akalnya, nggak sadar. Kayak itu nggak boleh. Jadi memang makanya ini pengibaratannya orang pemabuk atau orang yang minum khamr itu seperti orang yang menyembah berhala. Memang dulu itu orang khamr itu tradisi banyak orang yang minum khamr. Ketika Nabi sudah melarang dan itu mulai hilang dan sekarang pun nggak ada tradisi minum khamr di Makkah, nggak ada karena Makkah itu ketat masalah kayak gitu khamr. Karena ketika khamr berarti kemarin ya sudah saya tunjukkan, berarti ketika orang minum khamr itu hukumannya, berarti ketika orang minum khamr Haddu syurbi khamri, syurbil khamri berarti 80 kali jilid.
atau cambuk jilid. 80 kali jilid. Nanti kalau kemarin, nanti ketika orang zina yang sudah menikah rajam. Berarti kalau belum menikah itu 100 kali jilid. Nah, ya kan 100 kali. Kalau orang yang minum khamr hukumannya 80 kali. 80 kali. Berarti kalau seandainya hukumannya seberat itu, berarti memang khamr itu kalau diminum berarti jadinya dosa besar. Makanya gitu ada hukumannya, bukan kok dibiarin, enggak, karena sudah ada larangan, ya kan, ya kayak gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.